Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ikhwah, topik kajian pagi ini adalah at-tadhiyah. At-tadhiyah yang artinya pengorbanan. Kata tadhiyah ini juga mengingatkan kita ada istilah adha. Ya. Idul Adha. Idnya pengorbanan. Nah, Idul Adha. Makna tadhiyah adalah diambil dari kata doha, doha binafsihi au bi amalihi au bi malihi, tabadzalahu wa tabarra'a bihi duna muqabil. Seseorang mengorbankan dengan dirinya, amalnya, atau dengan hartanya. Tabarruk, tanpa muqabil, tanpa bayaran, jadi tanpa pengganti. Menurut istilah yang dimaksud dengan tadhiyah itulah badlun nafsi awil wakti awil mali li ajli ghayatin asma au li ajli hadafin arja ma'ahtisabil ajri wath-thawabi ala dzalika indallahi azza wa jal wal muradu bihadzal makna al-fida wa min ma'aniha al-badlu wal jihad. Mengorbankan, ya, pengorbanan dengan diri. Kalau pengorbanan dengan diri berarti mati, ya, akibatnya. Pengorbankan waktu berarti tertunda, kan gitu kan? Pengorbanan harta berarti hartanya berkurang demi tujuan terwujudnya suatu tujuan yang lebih bernilai. Nah, itu. Jadi li ajri ghayatin asma, untuk mencapai sesuatu yang lebih bernilai. Wa li ajri hadafin arja, dan ada tujuan yang diharap. Ma'ahtisabil ajri, disertai dengan mengharap pahala dan balasan, ya, atas semua itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang semakna dengan ini adalah fida, menebus dirinya. Fidaan, menebus diri, berkorban untuk orang lain. Nah, pengorbanan ini ada berkaitan erat dengan cinta. Kaitannya itu dengan cinta. Jadi kenapa seseorang berkorban? Karena cinta. Dan kata cinta ini berkali-kali, ya, disampaikan oleh Allah. Antara lain, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ya. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ini kan secara formalnya begitu. Jika cinta kepada Allah, bagaimana kita mencintai sesuatu yang tidak selevel? Kalau kita cinta kepada sesama manusia kan bisa memberi. Nah, kepada Allah bagaimana? Allah Maha Kaya. Ya, maka cinta kepada Allah diberi petunjuk oleh Allah sendiri, ikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mencintai kalian
dan akan mengampuni dosa kalian dengan mengikuti aku. Nah, mengikuti aku juga sama, Rasulullah sudah dikubur. Bagaimana kita mau nungguin kuburannya? Ya, maka mengikuti Rasulullah itu adalah cari tahu apa yang menjadi peninggalan Rasulullah. Peninggalan Rasulullah bukan sunnah saja. Orang sebut dengan nusus. Jadi warisan yang berharga itu namanya nusus. Nusus itu adalah nas, bentuk jamak dari nas, teks. Yang menyatukan semua ya, yang diwariskan oleh Rasulullah adalah sejarah. Jadi artinya dari tahun kelahiran beliau sampai kematian beliau, apa produk yang sudah ya, yang lahir dari diri Rasulullah itu apa? Ucapan, tindakan, contoh. Kalau dalam bahasa Arabnya itu berbentuk qaulun, ucapan, fi'lun, tindakan, atau takrirun, atau takrir. Takrir itu suatu bentuk sikap. Contohnya, ada sahabat yang melakukan sesuatu, Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah itu berarti setuju. Ya, kalau Rasulullah merespon dengan tidak suka, ya, tidak setuju atau sesuatu hal karena dilarang, maka beliau akan merespon dengan menolak. Kita lihat kemudian dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Pertama, surat 3 ayat 140 yang mengindikasikan adanya pengorbanan. Nah, di ayat 140 dari surat Al Imran, surat 3 ayat 140, Allah berfirman, In yamsaskum, jika menimpamu qarhun luka, faqad massal qauma qarhun misluh, maka sungguh ya, luka yang sama menimpa kaum yang lain. Jadi kalau kamu luka, kamu terluka, kamu menderita, kamu tidak nyaman, hal yang sama juga diderita oleh kaum yang lain. Karena ini berlaku untuk semua. Ya, untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan itu harus ada perjuangan. Ya, maka Allah menyatakan watilkal ayyam, itulah hari-hari yang dilalui oleh manusia, ya, nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan di antara manusia. Ya, kadang kita nyaman, kadang tidak nyaman. Kadang bahagia, kadang menderita. Itu semua kebahagiaan. Ya. Nah, kalau kita nyaman, katanya dalam sebuah hadis sebutkan ajaban li amril mukmin. Ajaib perilaku seorang mukmin. Jika mereka mendapat hal yang tidak nyaman, mereka bersabar. Kalau mendapat yang nyaman, mereka bersyukur. Bersyukur. Walaisal dzalika ilal mukmin. Tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Ya, gitu. Jadi Rasulullah sudah menandai bahwa tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin, mukmin sejati ya. Nah, untuk apa Allah pergilirkan kepada sesama manusia? Waliya'lamallah alladzina amanu, supaya Allah tahu siapa yang benar-benar beriman. Supaya Allah tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak. Padahal Allah Maha tahu. Ya, ini sebagai batu ujian. Kita benar nggak imannya? Dalam surat 29 juga disebut. Surat 29 ayat 2, ahasiban nas. Adakah manusia mengira ayyutraku, akan dibiarkan ayyaqulu amanna, mereka menyatakan diri beriman, wahum la yuftanun, sementara tidak diuji. Emas saja ketika kita bawa ke tukang emas, diuji dulu. Nggak mungkin dia hanya melihat saja kan? Nah, perlu diuji, ada batu ujinya. Siapa, agar Allah mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tidak. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah memilih
di antara kalian siapa yang menjadi syuhada. Nah ini sebagai bentuk pengorbanan, ya, maka oleh Allah ditempatkan diberi nilai syuhada. Tidak ada kematian yang lebih terhormat melebihi kematian sebagai syuhada. Dan ini menjadi kebanggaan prajurit. Kalau ditanya apa idealisme mereka, pasti mati sebagai martir, sebagai syuhada, pahlawan bangsa kalau bahasa kita, sebagai pahlawan, ya, sehingga makamnya aja berbeda kan, makam pahlawan, syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Nah, ya, itu salah satunya. Jadi menurut Al-Qasimi, tafsir dari ayat takhidha minkum syuhada wal yukrim nasa minkum bisyahada. Artinya Allah menghormati, memuliakan manusia lebih dari sesamanya itu dengan syuhada, dengan nilai syahid. Nah, walaupun syahid ini nanti oleh fuqaha dibagi dua, ada yang syahid asli, ya, hakiki, ada yang syahid maknawi, seperti orang yang kena taun, orang yang wafat dalam keadaan mencari ilmu, santri-santri yang meninggal itu syahid maknawi, tetap dia, ya, dikubur, sebelumnya harus disolati. Kalau yang syahid hakiki itu tidak dimandikan, ya. Kafannya juga dipakai dengan baju yang dia pakai waktu perang, ya, pakai baju perang, lalu tidak dimandikan, dikubur begitu saja, ya. Nah itulah orang-orang yang syahid hakiki. Nah itu mendapat tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Wal yakunu masalan li ghairihim, supaya kalian menjadi contoh fi tadhiyatin nafsi syahadatan lil haq, dalam mengorbankan diri sebagai testimoni terhadap kebenaran. Jadi karena kita ini menyaksikan bahwa sesuatu benar, kita berani mengorbankan diri kita untuk menegakkan kebenaran. Ya kalau dihubungkan dengan idealisme seperti ini, ya kita jauh. Wastimatatan dunahu wa i'la'an li kalimati, serta berani mati untuk Allah dan meninggikan kalimatnya. Maka itu menjadi bahan renungan kita. Apa yang kita tuju, ya, dalam dengan keberanian mengorbankan diri itu apa? Apa yang kita jadikan tujuan itu? Ya, target kita itu apa sehingga kita berani mengorbankan diri? Kebanyakan itu harta. Orang sampai naik, ya, ke tower yang begitu tinggi tanpa safety belt. Berarti dia berani mati. Untuk apa dia begitu itu? Untuk mendapatkan gaji. Apa kira-kira perbuatan berani mati yang dilakukan oleh seseorang? Kira-kira apa tujuannya? Nah, kalau tujuannya bukan Allah, ini matinya mati konyol. Ya, jadi kalau orang berani mengorbankan diri, akibatnya mati, gitu kan? Nah, dia sudah berhenti di dunianya. Jadi kalau tidak terlalu bernilai, sebaiknya jangan. Jadi ada istilahnya dalam ajaran Islam itu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan amwal, semua potensi yang kalian miliki, wa anfusikum, dan nyawamu. Oleh Allah Subhanahu wa taala didahulukan kata amwal daripada anfus. Ya, ini memberikan petunjuk buat kita, sepanjang bisa diselesaikan dengan amwal, jangan dengan anfus.
Jangan dengan nyawa. Demi membela nyawa kita boleh mengorbankan harta. Ya, karena itu hifdzun nafsi ini didudukan dalam maqasidus syariah, tujuan syariah. Itu satu strip di bawah hifdzuddin. Ya, kan ada lima yang ingin dicapai. Dengan kehadiran Islam di muka bumi ini ada 5 yang ingin dicapai. Hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul aqli, ya, hifdzuddin, hifdzul aqli, hifdzun nafsi, terus hifdzul arad, ya. Kemudian hifdzul mal. Pertama, melindungi agama. Demi membela agama, karena dia levelnya tertinggi, boleh kita mengorbankan nyawa. Karena hifdzun nafsi. Yang kedua, menjaga diri kita ini. Kita diberi hidup oleh Allah ini harus dijaga. Ya, diberi vitamin, diberi nutrisi secukupnya, itu adalah bagian dari ku anfusakum. Memelihara supaya kita hidup sehat ya. Jadi memang kesehatan bukan segalanya. Ada suatu kata-kata mutiara. Memang kesehatan bukan segalanya. Tetapi tanpa kesehatan, segalanya bukan apa-apa. Tidak menjadi apa-apa gitu. Jadi kalau nggak sehat, ya kita sulit beramal saleh. Ngaji pun nggak bisa tegak. Males, ya kan? Konsentrasinya buyar. Jadi kesehatan penting dijaga supaya kita bisa beribadah dengan nyaman. Nah, semua ini boleh dikorbankan demi agama. Tapi tadi, kembali pada pertanyaan, apa yang pernah saudara korbankan untuk Islam? Bukan untuk orang, untuk Allah. Apa? Ngaji malas. Ya. Datang ke masjid, sedikit hujan aja, air. Nggak mau. Mungkin kalau hujan uang tuh mungkin ya. Pada datang ke masjid. Baru hujan air, bukan hujan batu. Udah malas tuh. Apa yang patut dinilai oleh Allah dari diri kita itu? Berkorban untuk Islam itu apa? Ya, meramaikan, memakmurkan masjid juga enggak. Contohnya secara konsekuen dan konsisten. Ya. Kita kembali ke sini. Tapi nggak usah banyak-banyak diwadani, saudara, nanti malah pada bubar. Allah menyatakan dalam surat 33, surat Al-Ahzab, ayat 21 sampai 27. Ya, jadi ayat-ayat yang menyampaikan tentang pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Laqad kana lakum, sungguh-sungguh telah ada pada kalian, untuk kalian pada Rasulullah uswah hasanah, teladan yang baik. Untuk siapa teladan baik? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap pada Allah, mengharap rahmat maksudnya. Wal yaumal akhir, dan hari akhir. Artinya hari akhirnya cerah bagi orang yang mengharap Allah, mengharap rahmatnya, dan mengharapkan masa depan yang cerah di hari akhir. Nah, kita di dunia sudah cerah bro? Atau mendung terus, gelap, tersiksa, menderita. Nah, jangan sampai gagal di sana. Kalau di sini sudah senang, sudah bahagia, di akhirat harus lebih bahagia. Karena itulah ajaran Islam. Ya, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Kalau kita harus milih salah satu bahagia, nggak dua-duanya, maka angguran di sana. Angguran di sana. Kenapa harus memilih di akhirat yang bahagia kalau hanya satu ya? Syukur-syukur dua-duanya. Kalau hanya salah satu, mending di sana. Karena di sana waktunya tidak pernah habis. Kalau di sini kan ada temponya, paling tidak seumur hidup.
menderita seumur hidup. Nah, hidup kita nggak sampai 100 tahun. Tapi kalau di sana kan khalidina fiha abada, kekal. Ya, bahagia terus. Jadi kita harus pilih. Kalau keinginan kita sih kedua-duanya. Bahagia di sini, bahagia di sana. Jangan sampai terbalik. Yang lebih parah. Di dunia sengsara, di akhirat gagal total. Sudah. Itu lebih-lebih tuh, ya, terutama orang-orang kafir yang hidupnya susah. Tega-teganya udah susah, kafir pula, itu kan double. Ya kalau harus milih ya susah-susah ya mukmin gitu kan. Jadi masih ada harapan di sana. Nah ini, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, sebab hari akhir hari yang menakutkan. Wa dzakarallaha katsira, dan menyebut Allah, banyak-banyak ingat Allah. Walamma ra'al mu'minunal ahzab, dan ketika orang-orang mukmin melihat ahzab. Ahzab ini apa? Sekutu. Orang-orang bergabung untuk mengeroyok umat Islam. Ya, bagaimana kalau kita melihat ada pengeroyokan? Kan gentar. Qalu, apa respon dari sahabat? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Disambut dengan gembira, saudara. Ini yang membuat orang-orang kafir geleng-geleng kepala. Mereka takut luar biasa, lari dari kematian. Ini mereka malah ngadang. Ini janji Allah dan Rasul. Jadi mati syahid itu dianggap sebagai pemuliaan. Pemuliaan dari Allah kepada mukmin. Jadi orang-orang tuh ngarep, ya, cita-cita menjadikan cita-cita. Sehingga ada apa itu? Wasyahadalillah asma amanina, ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ada ada 5 tujuan itu. Wal jihad sabiluna, terus apa ya? Wasyahada asma amanina. Mati sebagai syahid, martir. Itu adalah setinggi-tinggi cita-cita kami. Nah, itu semboyannya begitu. Ini semboyan prajurit. Prajurit juga kalau ditanya, apa yang Anda, idealisme Anda apa? Gugur di medan perang. Masih begitu prajurit. Nggak mungkin makan enak, gitu kan? Nggak mungkin prajurit. Konyol begitu tujuan. Mereka juga begitu, Mas. Nah ini ya, jadi kita diminta sipil tapi militan. Militansinya tinggi. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Tidak ada yang menambah mereka, ya. Mereka nggak bertambah apa-apa, nggak bertambah takut, nggak bertambah gentar, malah nambah iman dan taslimnya, pasrah. Nah ini sikap yang luar biasa, contoh ya. Jadi kita tentu karena kita sekarang sipil, kita nggak sampai begitu, maka para ulama mengatakan jihad di saat normal seperti sekarang, karena kita kalau di zaman dulu kan ini jadi satu, ya, jadi job ini jadi satu. Apa yang jadi satu? Ya mereka meramaikan masjid, mereka juga mengamankan wilayah, menjadi prajurit sekaligus menjadi makmum, ngurusi masjid, ngurusi keluarga, jadi satu dulu, Pak. Kalau sekarang dibagi-bagi. Yang mengamankan negara prajurit, ya kita mengamankan warteg-warteg sajalah, mal-mal kita amankan supaya banyak ya kan, konsumennya. Kita kan begitu, sudah nyaman benar kita. Ya, masjid sudah digelar karpetnya, datang udah digelar, nggak perlu ngerapin lagi, dibikin sejuk udaranya. Kurang apa? Di luar digelar itu alat-alat supaya kita nggak terpeleset, sudah. Air disediain. Tinggal muter doang. Masa Allah, kurang apa itu? Begitu aja masih males. Ampun-ampun itu bahasanya. Kalau bahasa kita udah nggak pegang senjata, nggak pegang tombak tuh. Makanya ini kan tombaknya nggak pernah dibawain.
Malah buat matiin AC. Karena udah betul-betul aman, saudara. Kalau dulu kan betul-betul tombak gitu, khutbah aja dipegang, khawatir keselamatan dirinya kan. Kan begitu, secara formalitas takut pentung nanti, mau diserang gitu kan. Nah zaman dulu kan begitu, orang menyampaikan kebenaran itu diserang, pukul tuh. Sekarang sudah aman, alhamdulillah. Masih males juga, udah ampun-ampun lah. Susah, jadi nggak sesuai dengan tujuannya. Lihat saudara waktu kerja itu, masih ingat mungkin ya, seragamnya udah lama nggak dipakai, jadi udah kadang-kadang lupa. Kan saudara kejar-kejaran tuh, mobil jemputan tuh, sampai di tangga besi itu ngos-ngosan. Apa yang saudara inginkan? Gaji. Di awal bulan atau di akhir bulan akan dibayar. Itu yang saudara kejar. Semangat itu harusnya lebih kita miliki untuk mengejar akhirat. Karena itu hanya untuk dunia. Waktunya tidak lama. Ya, untuk mendapatkan rumah yang mewah, makan enak, pendidikan terbiayai. Kita rela begitu. Pagi bangun, gak ada kata ngantuk. Ya. Jam 7 kerja, jam 5 sudah bangun, sudah siap. Tapi giliran kita ke akhir kok males. Nah ini coba renungkan diri kita. Adakah pantas kita mendapatkan surga Allah? Ya bagi kita sih pantas-pantas saja ya, kenapa tidak gitu. Kata bahasa kasarnya kita sudah muka beling ini. Sudah nggak tahu malu. Terserahlah. Apa yang kau anggap dari diriku, yang penting masuk surga. Karena itu nyanyian itu. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ini kan sebenarnya nyanyian orang yang muka beling tadi. Ya muka gede gitu, sudah nggak tahu malu. Ya Tuhan, aku ini masuk surga nggak pantas. Tapi saya nggak kuat kalau harus masuk neraka, begitu kan? Ini kita itu. Kita lanjutkan. Jadi itulah respon para sahabat, ya. Kita makanya salut kepada para sahabat. Kalau sahabat ini digantikan oleh kita, mungkin jangan-jangan Islam nggak datang ke Indonesia. Kalau semangatnya seperti kita ini, yang kumat-kumatan ya. Minal mu'minina rijalun. Di antara orang-orang mukmin ada rijal. Rijal itu laki-laki. Bahasa laki-laki ini untuk menunjukkan gentleman. Orang-orang yang punya sikap heroik. Nah, gitu maksudnya, kepahlawanan. Sadaqu ma'ahadallah. Mereka menepati apa yang mereka janjikan pada Allah. Akan membela Islam hidup atau mati. Itu janji para sahabat. Mereka menepati. Kalau kita kan nggak merasa Islam ini sesuatu yang berharga. Kita nggak merasa berharga. Ya, kita nggak tahu harganya Islam ini. Ya kan, karena kita nerimanya gratis gitu loh, singkatnya. Nah inilah bedanya antara kekayaan yang diperoleh dari warisan dengan kekayaan yang kita usahakan sendiri. Kalau kita dulunya melarat, miskin, sekarang kita kaya, kan kita tahu jerih payah kita, hidup prihatin, hidup sengsara, ya kita siap demi tujuan yang kita akan capai. Nah sekarang tercapai, maka hidup kita prihatin. Kalau kita ngelihat anak kita makan gak dihabisin, kita kan merasa, karena itu dapat beli, itu kan. Kalau nggak mau dimakan, jangan diambil. Kan begitu orang tua. Si anak main enak aja. Nggak ada buang. Karena dia nggak merasa. Nanti kalau dia jadi orang tua juga begitu lagi. Nasihatin anaknya begitu lagi. Padahal dia dulunya melanggar. Orang di kundangan tuh. Ya, kalau dia sudah ngambil, harus bersedia menghabisi. Jangan ditinggalkan sebagian. Buat memedi. Ini kebiasaan orang makan nih saya lihat, pasti disisain nih.
Kalau bukan karena akidah sih nggak ada masalah. Ya karena udah kenyang. Kenapa Anda sudah kenyang kok diambil? Berarti Anda nggak bisa naker perut sendiri. Lebih baik sedikit kurang nambah daripada ngambil banyak nggak habis. Mubazir. Masuk ke tempat sampah, gitu kan? Bagi orang Islam itu kan, semua kelakuannya itu terukur dan teratur. Jangan ceroboh. Nah, kita kembali ke sini. Jadi Allah menyatakan ada di antara mukmin yang rijal, punya sikap rijal, gentle. Mereka membenarkan, menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, berkorban demi sesuatu yang dicintai. Pastikan bahasa cinta pernah ada pada Bapak kan? Bapak pernah nggak mengharapkan sesuatu? Mungkin tidak ada magnet yang kuat kecuali pasangan sebelum punya. Gitu kan? Sebelum kita menjadikannya istri, masih baru-barulah gitu. Pas kenceng bener tuh. Aduh. Bahkan orang bersedia mengisi pulsanya sampai setara dengan biaya hajatan. Pulsa habis ngomong isi, sebelum ngomong malah udah diisi, traktir. Tapi itu tidak ada lagi setelah dia resmi. Nah inilah kegagalan kita ini. Namanya palsu. Jadi saudara, bapak-bapak ini harus kembalikan seperti dulu. Pacaran yang sebenarnya dalam Islam itu justru setelah resmi. Jangan sebelumnya. Itu ajaran bukan Islam. Orang Islam itu setelah resmi. Baru kita pacaran. Nah sebelum jadi, kita pelit. Jangan traktir. Karena traktir kita itu kalau dikumpulin bisa buat biaya hajatan. Nah itu ya. Jadi kalau kita pernah ingat bahasa cinta, Bapak menginginkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu, sampai kita korbankan diri kita. Contohnya kita kepengen punya mobil bagus. Kan bahasa mobil itu disebut berapa kali tuh? Contohnya bahasanya apa? Mercy. Nah, kata-kata Mercy meluncur dari mulut kita berapa kali tuh kalau kepengen tuh? Disebut lagi. Atau kita pengen makan di suatu tempat, pasti kata-kata itu disebut berulang-ulang. Terus aja diproduksi. Berulang-ulang. Begitu juga karena kita cinta pada Allah, wajar. Kalau kita berzikir pada Allah, zakarallah katsiran, banyak nyebut. Karena kita cinta. Jadi kalau kita cinta pada seseorang, cinta pada sesuatu nggak nyebut, kata-kata itu nggak suka disebut, itu palsu namanya, ya kan? Ya kita ngetuk nama itu. Kita bayangin aja lah, apa yang Bapak pengenin sekarang itu, pasti akan disebut berulang-ulang. Pengen pulang aja gitu, udah kangen tuh, lama nggak pulang, pasti disebut-sebut kotanya itu. Katakanlah kalau bahasanya Bandung lagi, diucapin Bandung. Wih, mana ya mobil yang ke Bandung, pasti kata Bandung disebut-sebut terus. Kan begitu. Nah, begitu juga kita. Apa yang ada di dada kita sekarang? Cinta yang tersisa itu apa? Akhirat. Bahagia di akhirat. Ya, sering disebut. Ciri-ciri orang mengharapkan sesuatu kan kelihatan tuh. Anak kita kalau dia kepengen tambahan jajan, rajin dia kan. Wah, tumben ini. Biasanya cuek-cuek aja, sekarang kok rajin. Nah, sudah kebaca. Kita orang tua ini, kita bukan maha tahu, udah kebaca ini. Gelagat anak nih. Ada maunya ini. Kan begitu. Kita kepada Allah juga begitu. Bahasa kita, ini bahasa anak tuh. Rajin segala itu. Rajin karena mengharap sesuatu, dalam bahasa Allah itu namanya wasilah. Bahasa kelakuan seperti ini namanya wasilah. Jadi anak pengen ada tambahan jajan atau pengen dibeliin, bahasa anak kita sepeda, apa sepeda motor, apa buku, apa laptop. Ya, pasti dia sibuk mencari perhatian. Nah, kita ulah ini, sikap seperti ini dalam bahasa Islam namanya wasilah. Wasilah itu dengan amal saleh, ya kita berbuat tumben jadi orang baik. Karena ada sesuatu yang kita ingin, nggak apa-apa itu halal. Allah suka.
Sebagaimana bapak-bapak suka nggak melihat anak begitu? Ada maunya, dia rajin. Kan kita suka. Walaupun kita tahu nggak ikhlas ini, ada maunya. Tapi kalau ibtigha wajhillah, mengharap Allah, itu namanya ikhlas. Jadi kita bukan menghilangkan harapan, bukan menghilangkan keinginan, bukan. Maka Allah sebut man qama atau man sama Ramadan imanan wahtisaban atau ibtigha wajhillah, mengharap wajah Allah. Ya, mengharap wajah Allah. Kenapa diistilahkan wajah? Padahal kita tidak boleh membayangkan wajah. Itu kan? Karena kebiasaan kita tuh cari wajah manusia. Bahasa Betawinya carmuk. Kita cari muka Allah itu boleh, yang nggak boleh cari muka manusia gitu. Jadi kita disalurkan. Islam ini bukan menghentikan, menyalurkan. Ya, kita punya nafsu. Islam tidak melarang membentikan, menyetop nafsu kita, tapi disalurkan dengan jalan yang halal. Nah itu ya kehadiran Islam. Faminhum man qada nahbahu. Sebagian mereka ya menemui kematiannya. Wa minhum may yantazir. Dan sebagian lain menunggu. Nah, kita ini namanya menunggu sekarang ini. Menunggu kematian. Ya, kita sudah melihat tanda-tandanya. Surat-surat sudah dikirim oleh Allah. Ya kan? Tanda-tanda kematian sudah ada pada tubuh kita. Rambutnya sudah berwarna. Matanya sudah pakai alat. Sudah tidak manual lagi, pakai alat bantuan. Kan semuanya udah begitu. Nah ini tanda, kita sudah harus siap-siap. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Bukan kita yang datang, kita yang didatengin soalnya. Nggak bisa lari. Kalau sudah datang, ya, orang nggak bisa lari. Islam tidak melarang, tidak menghentikan kita kematian, karena kematian itu datang dengan sendirinya. Tapi yang Islam inginkan dari kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Ini perintah jangan mati ini kan susah di jalan ini. Kalau jangan duduk, jangan makan bisa. Jangan mati bagaimana? Oh, mati yang datang kok. Itu kan? Perintah ini kan istilahnya sulit kita jalankan. Jangan mati, wong mati yang datang kok. Nah, kondisinya illa wa antum muslimun, kecuali Anda muslim. Lah kematian kan saya nggak tahu kapan datang. Oh, dia yang datang, bukan saya yang mendatangi. Gitu kan? Maka kita harus standby, maksudnya gitu. Standby. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak bisa menggantikan keputusan Allah. Yang namanya kematian pasti datang. Liyajazi Allah sadiqin. Untuk apa Allah menentukan semua itu? Supaya Allah memberi balasan orang yang membenarkan, orang-orang yang benar, bisittihim, dengan kebenaran mereka. Wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah akan mengazab orang-orang munafik. Insya'a, jika Allah mau, ya, karena Allah sudah pernah saya sampaikan, sebrengsek-brengseknya manusia, sebejat-bejatnya manusia, dia adalah produk Allah. Ya, berbeda dengan HP, berbeda dengan barang yang kita miliki, bukan buatan kita. Jadi kalau bikin kesel kita injek, kita habisi dia. Tapi manusia, sebrengsek-brengseknya manusia, sebejat-bejatnya manusia, dia adalah makhluk Allah. Yang buat itu Allah. Sama dengan kita melukis, kita nulis, lalu ada yang ngatain, kok tulisannya jelek amat sih kayak ceker bebek. Marah nggak kita? Padahal dia memang jelek. Karena produk kita kalau dihina itu marah. Kan begitu? Maka Allah melarang kita memvonis orang kalau belum tutup usia. Kafir, panggil orang itu kan. Kafir ke sini, nggak boleh itu. Walaupun betul-betul dia kafir. Sebelum tutup usia. Ketika tutup usia, dalam surat 9 kan ada.
Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iya. Tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapaknya melainkan karena janji yang pernah terucap dari lisan Nabi Ibrahim. Ketika beliau diusir oleh bapaknya, dia berjanji akan beristighfar untuk bapaknya. Itu selalu beliau lakukan. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Maka ketika Nabi Ibrahim menghadapi kenyataan ayahnya itu musuh Allah. Nah ini, ketika Nabi Ibrahim menghadapi kenyataan bahwa dia adalah musuh Allah. Maksud dari ayat ini kematian. Ya, maksudnya gimana? Setelah Nabi Ibrahim mendapat kenyataan bahwa ayahnya wafat, tidak mau muslim, gitu maksudnya. Wafat, sudah wafat. Tabarra'a min. Baru Ibrahim menghentikan istighfarnya. Jadi istighfar Nabi Ibrahim saat ayahnya hidup. Ya, ketika diketahui mati, tidak mau juga bergabung menjadi muslim, beliau menghentikan istighfar. Begitu para ahli tafsir menyatakan. Ya, jadi itu. Waraddallahu alladzina kafaru bighaidhihim. Dan Allah akan menghalau orang-orang kafir dengan membawa emosi, kejengkelan. Karena lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan keberhasilan. Tapi saudara, sekarang yang banyak berhasil di dunia ini siapa? Justru mereka berhasil, ini berhasil, jualan berhasil. Kalau kita jualan gagal, ini gagal, itu gagal, ini gagal. Kegagalan demi kegagalan ini, manusia ini terbatas. Dia kalau gagal terus membuat putus asa. Nah, kita nggak boleh begitu, harus berhasil, berhasil, dan berhasil. Menjadi tidak baik tadinya, menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik lagi. Sampai di ujungnya yang terbaik, baru nyawanya dicabut oleh Allah. Itu yang idealisme kita itu begitu. Wa anzala wa kafallahul mu'minina al-qital. Dan Allah, cukuplah Allah yang menghalau qital, adanya perang, ya. Jadi kita harus bersyukur pada Allah, suasana damai, suasana aman, ya. Kita juga berterima kasih pada prajurit yang telah merelakan meninggalkan keluarganya. Jadi mestinya kecewa, gagal, tidak berhasil, dongkol, itu adalah kamusnya orang kafir. Mestinya berhasil, sukses, bahagia, gembira, ya, nyaman hatinya. Ini kamusnya orang muslim. Mestinya begitu. Tapi sekarang kondisinya terbalik. Mudah-mudahan tidak berlanjut di akhirat. Kan begitu harapan kita. Ya, jangan di dunia udah melarat, miskin, menderita, jelek, dipinggirkan oleh masyarakat, segala-galanya nggak punya, nanti tambah nggak punya lagi, oh itu double namanya. Nah ini jangan sampai gagal, gitu kan. Maka dimulai dari sekarang dirintis, gitu kan, merintis husnul khatimah, nah, itu sah-sah saja ya. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahli kitab min sayasihim, dan Allah menurunkan orang-orang yang membantu mereka dari ahli kitab min sayasihim, dari benteng-benteng. Nah, ini, jadi ada orang-orang yang membantu sekutu ya. Jadi dia ada di barisan umat Islam, tapi diam-diam dia membantu musuh, pengkhianat. Jadi pengkhianat di zaman Rasulullah sudah ada. Jadi Rasulullah itu di Madinah itu melahirkan Madinah Charter, piagam Madinah, hidup bersama dengan damai. Siapapun orangnya, apakah terlepas dia menolak atau menerima Islam, yang penting pertahanan harus bersama. Jadi orang kafir hidup bersama dengan umat Islam. Yang penting kalau diserang musuh, kita pertahankan Madinah ini. Mereka sepakat. Lahirlah piagam Madinah. Piagam Madinah ini sudah diterjemahkan
dengan bahasa dunia, seluruh bahasa dunia. Dan diakui sebagai konstitusi pertama di dunia. Membentuk sebuah negara. Ya, dengan administrasi tadi. Pokoknya kalau kita diserang, siapapun Anda harus ikut mempertahankan. Itu disepakati, tapi diam-diam mereka berkhianat, membantu musuh untuk menyerang umat Islam. Nah, ini dihancurkan oleh Allah. Nah ini ya, jadi mereka yang dapat apa? Kekecewaan, kegagalan, hukuman. Ini dunia orang kafir. Dunia orang Islam itu hidup nyaman, sejahtera, bahagia, sukses, berhasil. Bahasa-bahasa begitulah yang nyaman-nyaman. Itu milik orang Islam. Lalu wa'aurasakum, dan kami wariskan kepada kalian ardohum, tanah mereka. Wa diyarahum, rumah mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Wa ardan lam tatauha, serta tanah yang belum kalian injak sekalipun. Jadi meluas umat Islam itu, menguasai dunia. Ini peranan yang mesti dimiliki oleh umat Islam. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadira, dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. Artinya lama, sekarang dari sisi sunnah ya. Kalau tadi dari sisi Al-Quran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal intadaballa liman kharaja fi sabili. Allah memuji orang yang keluar dari rumahnya fi sabili, di jalannya. Ya, artinya untuk i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimatullah. Keluar dari rumah untuk meninggikan kalimatullah. Apa, perbuatan apa, tindakan apa yang bisa mengharumkan Islam? Ya paling tidak, ngeroyok masjid. Dikeroyok masjid. Datangi ramai-ramai. Itu kan? Nah, ramainya masjid ini akan menggentarkan orang kafir. Betul tidak? Walaupun tidak formal gitu kan. Tapi kedatangan umat Islam secara konsekuen di masjid ini sudah membuat heboh. Ya, memadamkan kemaksiatan, bersinar jadinya. Nah, itu disampaikan oleh pimpinan kita juga, bangga kalau sholat subuhnya ramai. Jadi diminta untuk bersatu. Nah ini, ya dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Abu Hurairah, la yukhrijuhu illa imanun bihi. Dia tidak keluar dari rumahnya melainkan karena semangat keimanan. Jadi semangat iman datang ke masjid. Kalau kita bosen belajar, ya kita yang ngajar gitu. Jangan belajar enggak, ngajar enggak gitu. Jadilah pengajar. Kalau enggak, pembelajar. Ya, kalau enggak, supporter. Jangan menjadi yang keempat. Ngajar enggak, belajar enggak, support enggak. Nah ini. Nanti kalau di sana hidup jaya, hidup enak, jangan iri. Sementara kalau nggak hidup enak kan di sana tempatnya neraka, nggak ada tempat kedua. Walaula an asyqa la ummati maqa'atu khalfasiriyah. Andaikan tidak mempersulit umatku, maka aku tidak akan duduk di belakang Syria. Nah, seperti kita tahu perang itu ada Ghazwah, ada Syria. Syariah itu artinya Nabi tidak hadir, ngutus saja. Kenapa Nabi harus tidak hadir? Karena memberi peluang kepada sahabat untuk mimpin. Jadi seorang pemimpin itu jangan terus menduduki satu tempat. Dia menyilahkan, karena satu saat dia nggak ada. Kan kita hidup tidak langgeng kan? Ya, maka yang tua-tua ini harus menyiapkan untuk yang muda-muda jadi imam. Jangan sampai ada vakum. Ya, kita meninggal, nggak ada yang mau jadi imam, nanti kosong ini. Nah, dilatih sekarang. Diawasi oleh yang senior, supervisornya. Ya kan? Nah, kita sebagai supervisor, coba yang muda-muda tampil.
Ini kayaknya pada nggak ada ini, yang muda-muda pada kemana? Hah? Belum ya? Walawadattu anni uqtal fi sabilillah summa ahya summa uqtal summa ahya summa uqtal. Dan aku kepengin terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, terbunuh lagi, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi. Tuh, karena itu suatu bentuk pemuliaan orang mati syahid itu. Nah, ini karena kita nggak mengetahui yang gaib, inilah yang membuat kita pengecut jadi. Paling takut mati. Fabadlu nafsi wa syahada fi sabilillah ya dzirwatut tadhiyah. Maka menyerahkan nyawa dan mati tercatat sebagai syahid itu merupakan puncak dari pengorbanan. Kan begitu, kita dulu ya, saking cintanya sama seseorang berani mati katanya. Sehidup semati, berjanji sehidup semati. Begitu partner hidupnya mati, dia nggak mau mati. Oh enggak, berubah pikiran. Ya, ternyata hidup itu enak. Banyak orang sudah duduk nggak mau turun gitu. Wah, duduk di kursi enak. Ya, istilahnya nggak ada antri, bedanya gitu doang, Pak. Jadi pemimpin dengan kita itu bedanya mereka nggak kenal antri. Kalau mau kemana dikawal, duluan bisa cepet. Kita mengantri lama dia bisa duluan. Bedanya itu aja. Termasuk di akhirat. Ya, maka dalam sebuah hadis sampaikan sab'atun, 7 pihak akan diberi naungan. Pada hari tidak ada naungan illa zilluh, kecuali naungan Allah. Siapa prioritas pertama? Al-imamul adil. Imam yang adil. Jadi imam pemimpin kita di dunia yang adil itu nanti dapat prioritas. Ya nggak apa-apa. Kita juga nggak ngiri, nggak apa, itu sesuai dengan mereka. Tapi kalau imamnya tidak adil itu tuh, ya, itu yang berat. Wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah diriwayatkan pula annal qal, bahwa Nabi bersabda, man min khairi ma'ashin nasilahum rajulun mumsiku anani farasi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hayatan. Sebaik-baik ma'isyah yang diperoleh oleh seorang laki-laki adalah seseorang yang menahan kendali kudanya, berjuang di jalan Allah, dia terbang, ya, sampai seperti terbang, ya, di atas kudanya ketika dia mendengar hayah, gitu kan, langsung dia terbang menyerang. Nah, nanti kan dapat ghanimah. Itu rezeki yang paling mulia di sisi Allah. Jadi dapat kemenangan. Ya. Au faza'atun tara alai yabtaghil qatla awal mauta wadanatan. Ada seorang sahabat diceritakan begini. Jadi salah satu siasat yang digunakan oleh orang kafir waktu itu, ya, ada jarak antara umat Islam dengan mereka, itu digali, ya, parit lalu dibakar. Jadi antara pasukan umat Islam dengan pasukan kafir itu terpisah oleh kobaran api yang dibuat oleh orang kafir. Mereka tidak mungkin bisa dikalahkan kecuali kalau api ini bisa ditembus. Apa yang terjadi? Seorang sahabat merangsek, jatuh dia ke situ, ke lubang itu. Oleh kakaknya tidak segera diambil mayatnya itu, ya, tapi justru dijadikan pijakan kudanya, dijadikan jembatan untuk menerobos ke sana. Akhirnya umat Islam menang. Ketika dia sudah mendapat kemenangan, kemudian dia mendatangi jenazah adiknya, menangis ya. Ya sudah gosong itulah, sudah tercabik-cabik oleh api. Ternyata aku kalah olehmu. Dengan nangis berurai air mata. Tapi kemenangannya tidak diperoleh karena tanpa mayatmu. Jadi engkau sesungguhnya yang menang, bukan aku.
Begitu panglimanya mengatakan, yang menang kau, tanpa jenazahmu ini, aku tidak bisa merangsek ke sana. Ya, jasad ini jadikan pijakan ya. Nah ini luar biasa, dia nggak sedih nggak apa waktu perang itu. Tapi setelah selesai perang dia melihat mayatnya itu nangis, ya, berurai air mata. Aku kalah. Nah inilah kepahlawanan para sahabat. Apa faedah dari pengorbanan? Fitadhiyati nusratuliddin. Dalam pengorbanan itu ada pertolongan. Karena ada ayatnya itu, surat 47 ayat 9 apa ya? Surat Muhammad. Ya, ayat 9 apa? In tansurallah yansurkumullah wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan meneguhkan langkah kalian. Nah, jadi kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Yang kedua, fittadhiyah tahqiqut takaful baina tabaqatil mujtama'. Dalam pengorbanan akan terwujud takaful. Takaful itu apa? Solidaritas. Akan terwujud solidaritas. Karena solidaritas ini tidak akan terwujud melainkan berasal dari anggota-anggota yang siap berkorban. Ya, artinya sama dengan masjid inilah. Masjid ini tidak akan terselenggara menjadi masjid yang terang, bersih, nyaman, tanpa pengorbanan saudara-saudara. Ya, tanpa kena lelah, ya kan? Tanpa mengharapkan materi duniawi, ya mudah-mudahan mendapat nilai di sisi Allah, walaupun nggak seberapa, ya. Mudah-mudahan saudara ikhlas, semuanya ikhlas, sehingga bisa diduduki oleh kita dengan nyaman, bersih, terang, nyaman, kan? Nah itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, ya, tidak tiba-tiba kan? Nah, semua ini butuh pengorbanan. Kalau kita tidak ada pengorbanan, tidak mungkin azan bisa dilantunkan tepat waktu, ya kan? Nah, ini siapa yang jaga waktu? Ya kita lah. Sebelum waktu sudah ada yang datang. Kalau semuanya nunggu, entar nggak ada yang isi. Yang ketiga, fittadhiyah taqwiyatul ummat. Karena ada jiwa pengorbanan, maka umat ini akan menjadi kuat. Ya, terwujud tadi solidaritas, ya. Watahqiqut tamasuk, dan terlihat saling berpegang teguh. Nah, kita ini sudah, apa yang saya sudah mulai ini ditiru di masjid lain, saudara. Ternyata tidak berlaku buat BBS. Ada orang Kementerian Agama yang ngisi di sana. Dari NU ada. Saya jadi tarik pula, mungkin saya versinya berbeda dengan orang. Ya. Yang salaf juga sudah langganan di sana. Jadi maksudnya orang ini seperti yang saya katakan, materi itu mestinya itu yang mudah dimengerti, mudah diamalkan, mudah masuk surga. Itu walaupun orang mendengarkan saya itu, oh kok begitu apa? Tapi memang itu kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Jadi kalau kita materi itu susah dimengerti, mereka keluar masjid itu merengut nantinya. Apa itu orang ngajar tuh, nggak ngerti. Nah, jadi memang sudah dibuat bervariasi, ya, supaya Islam ini tidak saling satu umat dengan umat yang lain, satu kelompok dengan kelompok lain saling menyalahkan. Yang kita harus cari itu persamaan, jangan perbedaan. Perbedaan nggak akan bisa sama sampai hari kiamat, saya bilang. Kita boleh berbeda, tapi tidak boleh pecah, itu yang susah. Padahal perpecahan itu berasal dari perbedaan, ya kan? Kan begitu. Nah, perbedaan ini berasal dari akal. Kalau Anda ingin menghilangkan perbedaan, hilangin akalnya. Kalau akalnya nggak ada, berarti gila. Masa orang waras dibuat gila? Seperti orang yang robot gitu. Robot kan nggak ada perbedaan. Apa mau hidup kita itu tidak ada dinamika, kayak robot? Nggak seru. Punya anak semuanya nurut. Nggak seru.
Jadi ada yang nakal-nakal dikit-dikit, nakalnya begitu, ininya begini. Jadi seru. Memang bikin kita pusing. Ya, tapi jangan sampai minggat, gitu kan? Kan begitu. Walaupun orang kita selaku orang tua ini jelek, istri kita juga jelek, dianggap oleh anak, silahkan Anda menilai, itu versi mereka kan. Bapak jahat, ibu jahat, komentar mereka kan begitu, suka ngelarang ini, ngelarang itu. Biarkan mereka berkreasi menilai kita, yang penting jangan minggat gitu. Maksudnya tadi, berbeda tapi jangan pecah. Silahkan kita ya memang kita nggak bisa memaksakan orang menuruti apa kemauan, kan nggak bisa. Ya, karena adanya keterbatasan. Jangankan kita, Rasulullah aja dicaci maki Rasulullah, ditimpuk, disakiti, apalagi kita. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Dengan ada semangat pengorbanan di antara kita, maka akan terwujud ya rasa gitu. Islamnya ini berasa dengan warna-warni perbedaan, tapi kita tetap bersatu. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah menurunkan keberkahan buat kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat buat kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dan Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, senantiasa membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.